Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, di sini Ibu sebelum kita memulai mata pelajaran, baiknya kita berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu mulai, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ana mau Dina Manurung hadir. Hadir, Bu. Baik. Oke, di sini Ibu akan membahas materi kita berjudul. Tunggu Ibu paparkan dulu ya. Sudah terlihat? Udah, Bu. Baik, di sini Ibu akan memaparkan yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih isi dari pembukaan itu? Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki nilai dan makna dari bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi sumber cita-cita, hukum, dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa dan negara dan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di sini Ibu akan membahas pertemuan kedua. Adapun alena pertama yang berisi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Atau alinea ini memuat dal objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Selanjutnya, alena kedua. Alena kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaannya sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Alena ketiga, yaitu alena ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah yang telah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alenia ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripaya perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Adapun alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat secara jasmani dan rohani. Alinea keempat yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia
yaitu ada 4. Bertujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan selanjutnya berdasarkan negara, yaitu Pancasila. Alena keempat, menurut dasar negara yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, yaitu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dicantumnya rumus Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap organ negara. Baik, di sini adapun kesimpulan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan wujud tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia yang diyakini mampu menampung dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah nilai yang luhur universal. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Baik, di sini Ibu akan menanyakan kepada Ana, apakah yang Ana ketahui tentang pembukaan Undang-Undang Negara 1945 itu? Saudara Ana? Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab mengenai pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, yang terdiri dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari sini bahwa baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 itu merupakan ketentuan dasar negara Indonesia sebagai ketentuan dapat dikatakan sebagai ketentuan hukum Indonesia yang mengatur dari alinea 1 sampai ke 4. Sekian, Bu, jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Ana, bagus sekali. Di sini saya agak sedikit menjelaskan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, yaitu di mana Undang-Undang Dasar Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu atau sering disingkat UUD 1945
pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah pertamanya kali dimuat secara resmi dalam berita negara, yaitu Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 15 Februari 1946. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbentuk melalui sejarah yang sangat panjang dan melalui pasang surut kejayaan bangsa dan masa penderitaan penjajahan dan masa di mana rakyat Indonesia berjuang mati-matian untuk merdeka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dan hukum yang tertinggi, sehingga tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada saat ini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan yang dilakukan oleh MPR. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal dengan 36 pasal tambahan, 3 pasal aturan perarian, dan 2 pasal aturan tambahan. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. 4 alinea tersebut merupakan gambaran perjuangan cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia. Adapun tadi Ibu jelaskan alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Isi dari alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan 2, isi alinea kedua yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan ketiga yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Isi alinea keempat yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatkan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Di situ Ibu sudah menjelaskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, makna dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah Ibu jelaskan. Adakah yang kurang paham atau kurang mengerti? Baik, di sini semua paham ya? Paham, Bu. Dari penjelasan Ibu tadi sudah dipahami, Bu. Baik, terima kasih Saudara Ana Maulina Manurung. Baiklah, itulah materi yang Ibu paparkan mengenai alinea 1 sampai ke 4. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, sekian pembelajaran yang Ibu paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.